Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 250 Dokter Hantu Asli dan Palsu. Dan tatapan pria berpakaian merah itu malah jatuh pada sosok Feng Jiu yang berpakaian merah juga sama flamboyannya. Ketika Feng Jiu yang matanya tertuju pada kepala keluarga Liu merasakan tatapan membara yang menatapnya, dia secara naluriah mengarahkan kepalanya ke arah itu. Ketika tatapannya melihat pria berpakaian merah dan memakai topeng bermotif mandara, alisnya sedikit terangkat. Ketika dia melihat pria itu menatapnya dengan tatapan vulgar dan cabul, matanya menjadi dingin. Ketika dia pertama kali datang ke kota 6 jalan, dia telah mendengar bahwa ada dokter hantu di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengannya hari ini. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya seorang yang suka berfoya-foya dan juga memiliki kebiasaan memakai baju lengan panjang yang robek. Tatapannya kemudian beralih ke sosok penguasa kota, mengamatinya dengan saksama. Dikatakan bahwa penguasa kota-kota 6 jalan baru saja naik ke tingkat berikutnya, menembus hambatan yang sudah lama tidak dapat ia tembus, untuk menjadi seorang kultivator yayasan sempurna, satu langkah lagi untuk menjadi seorang kultivator inti emas. Wajah kepala keluarga Liu yang tadinya muram karena marah, tiba-tiba matanya bersinar kegirangan saat melihat tuan kota dan lelaki bertopeng berpakaian merah, dia pun segera menyuarakan pertanyaannya. Tuan kota, mungkinkah pria ini adalah dokter hantu yang terhormat yang baru-baru ini meraih ketenaran besar? Benar sekali. Itu adalah Ghost Doctor sendiri. Tuan Kota Chang menganggukkan kepalanya, dan melirik pria di sampingnya. Begitu kata-katanya keluar, kerumunan di sekitarnya langsung menjadi bersemangat. Dokter hantu. Apakah itu benar-benar dokter hantu? Konon, dokter hantu sangat penyendiri dan aku tidak menyangka dia benar-benar datang ke kota 6 jalan kita. Benar sekali. Kudengar obat Ghost Doctor hampir seperti obat dewa, menunjukkan efeknya saat diminum. Jika ada yang berhasil mendapatkan sebotol obat untuk meningkatkan level kultivasi, aku tidak akan ragu membayar harga selangit untuk mendapatkannya. Benar. Kudengar bahwa Tuan Kota baru mencapai tingkat foundation sempurna setelah meminum obat dari Ghost Doctor dan tinggal selangkah lagi untuk mencapai Golden Core. Kalau bisa, aku juga ingin meminta obat dari Ghost Doctor dan aku akan membayar berapapun biayanya. Dalam mimpimu. Bahkan klan keluargaku tidak bisa mendapatkan giliran dan kau pikir kau akan bisa mendapatkannya. Itu tidak mungkin. Tahukah kau koneksi macam apa yang dimiliki oleh penguasa kota sebelum ia bisa mendapatkan sebotol obat itu? Obat milik dokter hantu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang saja. Setelah melihat Ghost Doctor muncul, semua anggota keluarga bangsawan di sekitarnya mulai berdebat. Beberapa dari mereka mengirim orang untuk berlari cepat kembali ke klan, untuk melaporkan kepada kepala klan bahwa Ghost Doctor sekarang berada tepat di depan Fame Cloud Love. Dan melihat semua orang di kerumunan itu menatapnya dengan pandangan kagum dan gembira, lelaki berpakaian merah itu pun tak kuasa menahan senyum sambil mengangkat dagunya sedikit, matanya sendiri memperlihatkan rasa superioritas, bersukaria dalam penghormatan dan penyembahan yang diberikan semua orang kepadanya. Menonton adegan itu, Feng Jiu melirik ke arah pria berpakaian merah dan melengkungkan bibirnya untuk tertawa mengejek, penuh dengan ejekan yang sangat keras. Seorang Ghost Doctor palsu, dan dia masih berani berdiri di sana dengan sangat gembira, berpikir bahwa dia hebat. Benar-benar tidak masuk akal. Akan tetapi, tawa mengejeknya itu segera memancing amarah orang-orang di sekitarnya, terutama kepala keluarga Liu yang ingin menyenangkan dokter hantu. Ia pun melotot ke arah Feng Jiu dengan lebih ganas, lalu berteriak dengan suara keras. Bahkan di hadapan tuan kota dan dokter hantu, orang yang sombong dan lemah seperti kalian berani menunjukkan keberanian seperti itu. Ayo, bunuh dia sekarang juga. Kepala keluarga Liu, tunggu sebentar. Tuan kota membuka mulutnya untuk berkata, menghentikan semua orang. Tuan kota, apa maksudmu dengan itu? Wajah kepala keluarga Liu sedikit tenggelam, berpikir bahwa tuan kota sedang melindungi pemuda berpakaian merah, dan nada suaranya berubah menjadi suram. Pada saat itu, lelaki bertopeng merah itu melangkah maju, tepat di hadapan Feng Jiu. Menatap wajah tampan tanpa celah itu, nafsu dan kegembiraan di matanya hampir tak terbendung. Sudah cukup buruk ketika dia tidak membuka mulutnya, dan saat dia melakukannya, semua orang di kerumunan tercengang, mata mereka terbelalak dan wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan.